Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Bagaimana perasaannya hari ini? Pusing. Pusing. Gak ada yang senang, pusing semua. Aduh. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita mungkin berdoa terlebih dahulu ya. Sini saya akan meminta perwakilan dari teman-teman untuk memimpin doa. Silakan siapa? Oke, baik. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa di dalam hati kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya kan kita belum mengenal satu sama lain ya. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu kali ya. Mungkin perkenalan pertama dimulai dari saya terlebih dahulu ya. Oke, baik. Izin perkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama saya Aden Ajmi. Saya dari Universitas Muhammad Anwar, Prodi Bimbingan dan Konseling. Alamat saya dari Pandeglang. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Mau nanya apa? Kenapa itu mau ngambil jurusan bimbingan konseling gitu? Oke, menarik nih pertanyaannya. Jadi saya ngambil jurusan bimbingan dan konseling itu karena saya penasaran kerja guru BK ngapain aja sih, santai nggak? Ternyata tidak sesuai yang dipikirkan gitu ya, yang dilihat. Kelihatannya kan guru BK santai gitu kan. Saya mikirnya dulu gitu, kerjanya santai. Ternyata tidak sesantai itu, terjebak. Oke, di sini ada yang tanyakan lagi? Cukup. Oke, karena kan saya sudah memperkenalkan diri saya, selanjutnya saya akan minta teman-teman kalian untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari mana nih? Kanan, kiri? Kanan. Cowok dulu kali ya? Iya. Silakan sebutin nama, alamat, sama hobi. Alamat Hobi. Perkenalkan, nama saya Barkan Nugraha, alamat dari Kampung Kadu Gading. Hobi olahraga. Perkenalkan, nama saya Warman Purwadi. Alamat Kampung Cibadak. Hobi voli. Baik, nama saya Nasir. Alamat Kampung Patia. Hobi bulu tangkis. Latihan mana itu? Patia Dinosaur. Oh, dekat kecamatan. Jauh. Kalau kampungnya malah Batumpol. Kalau kecamatan malah Patia. Saya dulu, ini kakaknya di situ tuh di Patia. Kenal ini nggak, siapa tuh yang punya SMK Iptek tuh, siapa? Kak siapa tuh? Nggak kenal ya? Jadi kalau SMK Iptek nggak tahu. Tahu. Perkenalkan, nama saya Nur Huda, alamat Kampung Selaut, hobi main game. Perkenalkan, nama saya Lulus Marsya, saya dari Kampung Pahlawan. Hobi saya dengerin musik. Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky dari alamat saya Palembang. Hobi saya menggambar. Perkenalkan, nama saya Minasana, alamat Mambang Kalijati. Hobi saya menulis dan memasak. Perkenalkan, nama saya Gina Andriani, alamat Kampung Menes. Hobi saya nari. Oke, terima kasih ya sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Nah, sebelumnya teman-teman pasti kan bertanya-tanya, dikumpulkannya teman-teman pada siang hari ini itu untuk apa sih? Ya kan? Nah, jadi dikumpulkannya teman-teman di sini untuk mengikuti konseling kelompok. Ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa? Atau pernah mengikuti konseling kelompok kali? Belum. Karena teman-teman belum tahu ya, ini saya akan sedikit menjelaskan apa sih itu konseling kelompok. Nah, jadi konseling kelompok adalah proses konseling yang melibatkan beberapa individu dalam satu kelompok. Nah, di mana nanti setiap anggota kelompok akan berkesempatan untuk berbagi pengalaman, perasaan ataupun permasalahan. Adapun tujuan konseling kelompok untuk mengentaskan permasalahan atau menyelesaikan permasalahan teman-teman ya. Nah, sebelum teman-teman juga mengikuti konseling kelompok, teman-teman juga harus mengetahui asas-asas dalam konseling kelompok. Nah, pertama ada asas kerahasiaan.
yaitu jika teman-teman telah mengikuti konseling kelompok hari ini, teman-teman tidak boleh membocorkan informasi apapun yang teman-teman didapatkan di hari ini ya. Yang selanjutnya ada asas keterbukaan, yaitu teman-teman harus terbuka satu sama lain. Misalnya temannya cerita permasalahan apa, teman-teman menanggapi apa, terbuka gitu ya. Yang selanjutnya ada asas kesukarelaan. Sini teman-teman sukarela kan? Ikut jaga salah ini, rela. Yang selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu kita melakukan kegiatan konseling kelompok ini tidak boleh melanggar norma-norma yang telah dibuat, misalnya kayak di sekolah, baik di sekolah maupun di masyarakat. Dari sini ada yang ingin tanyakan lagi atau cukup? Cukup. Oke. Oke. Apakah teman-teman siap untuk ke tahap selanjutnya? Siap. Ya. Oke. Ini kita langsung mulai saja untuk melakukan konseling kelompoknya. Ini saya akan meminta kepada teman-teman untuk menceritakan permasalahan ataupun perasaan teman-teman. Ya, boleh bisa? Bisa. Oke. Dimulai dari mana nih? Dari situ. Itu, Pak. Dari situ. Ada dari sini. Ya, dari cewek. Boleh. Permasalahan, kayak punya permasalahan apa? Permasalahannya itu kalau misalkan presentasi nih ya suka gugup. Terus kalau misalkan ada pertanyaan nggak tahu kenapa dia kayak takut gitu, gugup gitu, pertanyaan takutnya gimana gitu. Udah. Udah. Sama kayak yang tadi kalau presentasi gitu ya, udah ada padahal mah gitu kata-katanya, tapi nggak bisa nyampainya dengan apa gitu. Sama juga lebih susah kalau berpendapat. Kalau disuruh berpendapat itu selalu takut, soalnya nggak bisa merangkai kata-katanya. Aja bagus. Oh ya. Sebelumnya juga di kelas tuh kan bagus sebagai KM gitu kan. Masih bingung gitu, kayak bisa permasalahan ini saya tuh harus mulai dari mana gitu. Salah satunya misalkan kelas itu kayak udah kurang kayak kurang itu nggak apa namanya berisik itu ya, kurang kondusif gitu kan. Jadi saya tuh mulai dari mana, di situ kan saya bingung nih, jadi saya minta bantuan ke teman-teman saya gitu. Cukup. Saya sering kehilangan pulpen dan membuat saya malas sekolah. Kalau permasalahan saya kan pernah waktu ulangan, terus waktunya itu kan si ulangannya itu belum beres, tapi si waktu itu hampir beres. Nah dari situlah konsentrasi saya itu hilang. Bagaimana nih menyelesai yang mana dulu, apa ESA dulu, apa PG dulu? Ya. Sering ngantuk di ketika belajar, jadi mengganggu konsentrasi belajar. Sama ngantuk, suka ngantuk kalau belajar. Nah, oke, karena teman-teman sudah menceritakan permasalahan teman-teman ya. Sini menurut teman-teman masalah siapa nih yang urgent banget, yang menarik untuk dibahas? Nah kalau menurut saya, Ya. kalau kan dari bagus kak, soalnya kenapa? Kan kayak si Bang Bagus ini kayak mencari solusi biar si kelas itu biar kondusif, biar si ini tuh biar kayak nggak bercanda, kayak nggak ini gitu. Kalau menurut saya sih. Gimana teman-teman, setuju permasalahan Setuju. bagus yang diinginkan? Tapi Jelas? Setuju? Setuju ya? Setuju. Oke. Baik, bagus, bisa ceritakan awal mula permasalahannya. Tapi sebelumnya ya, menurut saya topik yang permasalahan yang menurut saya itu kayak menarik nih untuk dibahas gitu. Itu sih kehilangan pulpen. Di situ benar-benar ya, kayak misalkan kalau kita punya pulpen 1 detik atau 5 detik tiba-tiba hilang gitu. Nah, balik ke topik itu, saya mau membicarakan tentang permasalahan di kelas saya gitu. Nah di situ tuh benar-benar ya, saya tuh sebenarnya mengundurkan diri gitu dari ketua kelas ini gitu. Dan di situ juga saya tuh nggak merasa nyaman gitu dengan jabatan yang saya punya di saat di kelas itu. Salah satunya saya itu benar-benar di situ kan sebelumnya masih ada wakil gitu, wakilnya tetapi tidak bisa dikontribusikan dengan baik. Di situ saya bingung, soalnya wakil juga itu sebelumnya menjadi ketua kelas, dia mengundurkan diri menjadi saya gitu kan. Di situ tuh kayak saya juga bingung gitu, saya nerima atau enggaknya. Di situ juga
wali kelas juga kan masih kurang ada apa masuk ke kelasnya gitu kan, masih belum berkontribusi banyak gitu kan, masih banyak bercerita lah, salah satunya aja belum bisa berkontribusikan dalam kelas tersebut, masih banyak yang rusak misalkan. Situ saya bingung mau mulai dari mana. Di situ juga saya mau benar-benar apa ya, mau nurunin jabatan saya gitu kepada orang yang tepat. Ya cukup itu aja sih, bingung juga. Oke, terima kasih, bagus ceritanya ya, menarik nih. Ini saya akan meminta teman-teman untuk menanggapi permasalahan dari Bagus tadi. Bisa menanggapi? Silakan, siapa yang mau menanggapi permasalahan dari Bagus? Nah, izin jawab ya Kak. Ya, izin Nah, jawab. saya akan menanggapi dari pertanyaan Bang Bagus. Nah kan pas pertama masuk itu kan pemilihan KM itu udah ada. Itu yang pertama kan tes Siska sama Bang Bagus. Kalau tes Siska sebagai ketua sama Bang Bagus sama jadi wakil ketua kelas. Nah pertama itu kan kayak kurang gimana gitu kan, si ketua kelasnya itu tes Siska katanya pengen mundurin diri, terus sama kan ngobrol dulu sama wakil ketua kelasnya Bang Bagus, katanya ya udah sama saya aja, katanya saya siap bisa berkontribusi pada kelas saya, semoga saya bisa gitu kan. Terus kan dari alurnya waktu, terus kayak pas awal-awal kayak kondusif gitu kan, kayak biasa aja kan. Terus apa namanya, kalau sekarang kayak kelas itu kayak berisik, terus sering apa namanya kayak kehilangan pulpen. Terus pulpennya itu kayak setiap detik itu udah beli nggak cuma dipakai sekali, itu sering hilang gitu. Terus kayak Bagus itu kayak gimana sih caranya biar mengatasinya. Terus sering kayak buku paket itu kan, buku paket sering ketukar, itu kayak gimana tuh. Terus ada sih Kak. Tanggapan dari Nasrul gimana nih tentang permasalahan Tanggapannya sih, tanggapannya gitu, gimana permasalahan saya itu gitu. Tanggapan saya sih kalau Bagus itu kayaknya bagus, tapi Iya, kayak ngasih solusi gitu. ngasih solusi aja sih. Solusinya gimana? Kan tadi Bagus menceritakan keresahannya di kelas nih sebagai KM. Nah, solusinya itu jangan putus semangat, kita harus semangat itu. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih. lanjutnya teman-teman ada yang Izin menanggapi, dari awal Bagus mencalonkan memang sebenarnya dia menjadi wakil, cuma karena keterpaksaan mungkin ya, jadi dalam dirinya juga masih ada keterpaksaan. Nah saran dari saya, Bagus itu bingung kan tadi awalnya kayak gimana memulainya. Menurut saya mulai dari diri sendiri, karena KM itu sama aja kayak apa ya, bahasanya tuh leader di kelas. Jadi leader itu contoh, sebagai contoh bagi siswa. Jadi kalau kamu mulai dari diri sendiri, perbaiki diri kamu, siapa tahu siswa-siswa nanti yang di kelas ikutin kamu. Terus kalau masih kurang kondusif dan masih banyak yang susah gitu diaturnya, kamu bisa bikin tata tertib kelas. Terima kasih. Ya, dari sini nih menanggapi. Ya, siapa yang menanggapi? Kasih solusi gitu. Solusi kalau Bagus ngasih saran atau apa? Ada? Ya, Dari cowok nih, ini nih. Silakan Silakan Warman. kasih saran tanggapan ke Bagus. Saran dari Warman sih sebaiknya Bagus lebih tegas Ya, tegas. dan lebih merukunkan kelas. Kelas. Sifatnya Di sini nih, Barkam, tanggapi. Kasih solusi buat temannya Bagus, buat KM-nya. Itu tadi yang disampaikan Warman. Sama seperti Warman. Ya ini nih, Nurul Huda. Tanggapannya apa? Oh bang, jadi Warman. Sama semua, masa sama? Gak ada perbedaan, gak ada. Aku.
Oke, boleh. Silakan. Jadi tanggapannya harus tetap semangat, jangan patah menyerah gitu ya. Walaupun susah diatur kelasnya, pasti lama-lama juga pasti bakal kondusif gitu. Oh, masuk. Terus saya ingin menambahkan ya, kan gimana dari atasannya, kan kita rekan-rekan dulu lihat dari atasannya bagaimana cara ini biar bagus tuh kan, biar keren. Terus ini cara bagus, ini caranya gini bagus, apa namanya, keren apa ininya. Terus dia kasih contoh buat rekan-rekannya biar nurutin ini. Terus kayak bagusnya kan kata cara kerjanya gitu biasa aja, terus sama aja sama dia. Berarti harus mencontohkan ketua Iya. dulu ya. Nanti teman-teman juga pasti akan mengikuti. Iya gitu. Baik, silakan. Masih ada. Ya, silakan. Tadi mau menanggapi kan ini. Oh, tanggapan aku masalah kayak gini sih, apa jangan patah menyerah gitu, tetap jadi KM yang terbaik gitu. Semoga apa sikapnya makin berubah ya, kayak Jadi sering lambat jadi enggak gitu. kan katanya KM harus mencontohkannya. Iya, benar. Iya. Berarti harus mencontohkan dulu ya supaya teman-teman biar kelasnya kita juga kayak tergerakkan nantinya kan. Iya. Jadi kalau misalkan bagus kayak gini, kita juga semoga bisa ngikuti. Terus ada pepatah kayak gini kak, sebelum kita menyontohkan dengan baik, kita harus contohkan diri sendiri dulu. Benar. Benar. Iya benar. Kalau misalnya kayak KM-nya pemalas kan. Anggota iya. Iya kayak males gitu kak kalau ketuanya kompak kayak diajak ini semangat gitu. Misalnya kayak ketuanya rajin nih, datangnya awal aja kan nggak pernah kesiangan. Pasti ya kalau bagusnya jadi KM yang baik ya, tertib, misalnya jarang kesiangan, rajin. Pasti kan Datang sekolah selalu sama gitu. teman-teman di kelasnya juga pasti akan merasa malu nih kalau nggak kondusif gitu kan. Iya malu banget. Di sini bagus gimana? Ya, baik, ingin menanggapi. Terima kasih atas pendapat-pendapat dari kalian semuanya. Dan saya juga di sini sangat ingin berkontribusi lebih gitu ya. Caranya gimana gitu. Saya juga bingung. Mulai dari saya sendiri juga saya bingung nih. Saya mulai dari mana gitu. Loh, sebenarnya kalau misal saya mau mundur, sebenarnya kalau misal saya mau mundurin gitu, saya juga masih belum kuat gitu dengan jabatan gitu lah, masih belum puas gitu lah dengan itu saya sendiri gitu. Semoga saya ya dengan pendapat kalian, semoga saya bisa jadi yang terbaik dari kalian semuanya. Dan untuk kalian yang kalian doakan, yang kalian bicarakan, semoga Terwujud. ya terwujud gitu dari kaliannya juga gitu. Cukuplah, terima kasih. Sini cukup bagus, Cukup, puas. baik. Sini karena kan sudah ya masalahnya tadi, permasalahan bagus. Waktu juga udah mau habis ya. Sini saya akan meminta perwakilan dari teman-teman untuk menyimpulkan tadi tentang permasalahan bagus. Siapa nih yang mau menyimpulkan? Nasir, mau menyimpulkan? Dini. Nasir aja. Tuh. Bangga ya, Menyimpulkannya, kesimpulannya harus lebih tegas dan harus mencontohkan yang lebih baik. Oke. Saran Tepuk tangan. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan konseling kelompok hari ini, saya akan meminta kepada teman-teman untuk memberikan kesan dan pesan setelah mengikuti konseling kelompok pada siang hari ini. Boleh, bisa? bisa. Stop. Dimulai dari ini nih. Cowok, tadi kan cewek, sekarang cowok. Kesan dan pesan. Pesan. Pesan kayak mengikuti konseling kelompok ini seru atau apa gitu. Senang, seru, asik, Kesannya? bisa bercanda. Udah. Pesannya. Pesan. Pesan.
Gak ada. Nggak ada. Oke, silakan. Ya, kesan dan kesannya. Kesannya ini bisa berinteraksi ya, sama teman gitu. Iya. Serius, serius. Jadi apa lagi ya? Kesannya apa? Kesannya Apa? ya, Ya. Oke, selanjutnya Nasir. kerja masih kayak apa namanya apa namanya Kesannya. Interaksi. ya bukan Berinteraksi. berinteraksi gitu ya, terus seru sih udah. Kesannya apa buat? Susahnya buat kedepannya tetap semangat kerja. Udah. Lu udah? Kesannya? Seru. Kesannya gimana? Seru. Ya. Terus Kumaha udah. gitu bisa digunakan dengan lebih baik ya. Yang supaya bisa lebih seru. Udah seru dong. Ya. Kesannya. Pesannya apa? Buat kedepannya? Nggak ada. Selanjutnya bagus. Iya, Kesan dan harus bisa kesannya. mengejar pendengaran. Kalau contohkan ya baik gitu. Kesan saya di hari ini tuh sangat baiklah, alhamdulillah gitu bisa berkontribusi bisa berinteraksi gitu kan. Sebelumnya juga jarang masuk gitu kan di hari Senin itu, jadi saya bisa gitu dengan apa namanya ini Yang kasih kelompok. ya konseling kelompok gitu, bisa melihat gitu masalah-masalah teman-teman yang saya di kelas saya sendiri gitu. Pesan saya untuk kalian apa? Boleh buat diri sendiri, buat teman-teman. Untuk diri saya sendiri, untuk semuanya, semoga tetap semangat dan bisa lebih baik gitu ya dari hari ini dan seterusnya. Cukup. Kesannya dulu. Kesannya. Kesan aku hari ini senang banget, seru karena kita bisa tahu berbagai permasalahan dari kita semua. Karena kalau nggak kumpul di sini mungkin kita nggak bakal tahu permasalahan kita masing-masing, padahal kita sekelas. Pesan Ya. pesan aku semoga kedepannya kita lebih terbuka dan semoga permasalahan yang tadi dibahas semakin hari semakin berkurang. Saya kesannya itu mendapatkan pengetahuan baru dan pesannya itu semoga saya menjadi diri yang lebih baik lagi. Pesannya itu apa seru ya. Bahagia. Dari itu kalau pesannya semoga kita lebih terbuka lagi. Udah. Oke, ucapan demi ucapan telah kita lakukan ya. Oke, mungkin untuk konseling kelompok pada siang hari ini kita cukupkan ya untuk hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Masuk jam berapa? Telat nggak? Jam berapa? Jam 10 berapa? 10. 10. Aduh. Ayo langsung ke pameran deh. Pameran apa?